Oke, ini Pak Randi masih bertanya lagi. Apakah dibenarkan jika perusahaan mem-PHK karyawan kontrak tapi tidak tertulis tapi hanya lewat email? Oke. Baik, mem-PHK karyawan kontrak sebenarnya bukan dilarang, ada prosedurnya. Di pasal 62 sudah bisa dipakai, kan sudah ada kalau kontrak yang diakhiri sebelum waktunya bayar sisa kontrak. Cuman ini kan permasalahannya adalah perusahaan melakukan prosedur PHK-nya melalui email, ya kan? Nah, tinggal pertanyaannya, email ini menjadi diakui sebagai alat bukti tertulis apa tidak? Tinggal itu aja. Kalau itu bisa diakui sebagai sebuah alat bukti tertulis, maka email ini sepanjang itu resmi emailnya dan sebagainya, maka dan itu diakui oleh perusahaan sebagai apa namanya dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya dia bisa mewakili itu. Oke, dianggap sudah tertulis ya? Ya, jadi itu yang harus klarifikasi. Jangan-jangan akun emailnya dihack orang. Nah kan biasanya kan alasannya kan gitu kalau di urusan elektronik itu kan, begitu bikin salah nanti bikin klarifikasinya akun saya dihack kan begitu. Nah, itu kan ada alasan atau bisa jadi emailnya tidak formal gitu ya. Email tidak formal ya pemberitaannya kan? Mungkin pendekatannya atau caranya kurang pakai email pribadi gitu kan. Nah, bahkan yang saya dengar beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah sebelum diundangkannya UJK itu ada berita seorang CEO perusahaan mem-PHK berapa ratus karyawannya menggunakan WhatsApp. Kalau nggak salah di luar negeri dah itu. 15 WhatsApp. Ya, gunakan WhatsApp kepada berapa 100 orang atau berapa karyawannya gunakan WhatsApp. Kamu saya PHK bla 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 gitu. Nah, setelah itu ribut kan dan apa namanya? Apabila itu terjadi di Indonesia, nah ini perlu kita kaji nih. Apakah WhatsApp ini pesan WhatsApp ini memang bisa masuk menjadi dokumen tertulis, menjadi alat bukti dan sebagainya atau tidak. Kemudian WhatsApp itu diakui nggak oleh perusahaan sebagai dokumen tertulisnya perusahaan resmi. Dan itu sebagai ada nggak di prosedur ya? Prosedur kan? Administrasinya. Ya, dan kalau menerima email atau menerima pemberitahuan yang tidak umum seperti itu melalui email atau melalui WhatsApp atau melalui Signal, jangan-jangan nanti DM lewat Instagram. Nah kan, Japri inbox lewat Facebook misalkan, kamu saya PHK ya, tapi lewat Facebook gitu kan. Nah, maka saran saya adalah penting untuk mengkonfirmasi dulu. Apakah diatur? Apakah ini dokumen ini memang benar dikeluarkan oleh perusahaan, oleh si A sebagai direksinya perusahaan misalkan, itu harus dikonfirmasi dulu. Mewakili perusahaan. Iya, ini dokumen mewakili perusahaan bukan, gitu kan? Nanti kan ujung-ujungnya kan biasanya mereka berkelit, ujungnya seperti biasa, akun saya dihack, kan begitu. Atau ini atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan. Nama pribadi, nah kan jadi kemana-mana ya. Jadi, begitu. Ya, mudah-mudahan Pak Randi Rustandi cukup jelas ya. Nambah nih. Maka apa saja yang didapatkan jika karyawan kontrak di PHK? Yang jelas kalau dia perusahaan menggunakan pasal 62 ya bayar sisa kontrak. Ya, jelas clear sebenarnya, singkat ya. Sisa kontrak gitu kan. Kalau dia perusahaan menggunakan pasal PHK ya tinggal dilihat haknya apa yang ada dalam pasal yang dia munculkan. Ya, tapi secara umum saya bisa sampaikan sisa kontrak pasti. Kalau dia kontrak ya. Jika